suhu muka laut di wilayah Indonesia menunjukkan kondisi La Nina, di mana suhu muka lautnya lebih hangat daripada awan. Pada periode ini, kita sebut sebagai monsoon Asia. Pace, kau nonton video apa itu? Pace, BMKG dong bilang musim hujan nanti akan sama-sama dengan La Nina kan? La Nina itu apa? Kalau tidak salah, La Nina itu yang membuat curah hujan meningkat, Pace. Oh, yang El Nino dengan La Nina itu? Iya, itu sudah, Pace. El Nino yang membuat curah hujan berkurang, makanya tanah-tanah kering. Terus kalau La Nina kebalikannya, membuat curah hujan semakin meningkat, Pace. Jadi, kau sudah mengerti toh, Pace ya? Terus kalau macam mau tahu informasi tentang apa proses terjadinya El Nino dengan La Nina di mana? Pace, ini di sini ada videonya, bisa lihat. Halo Sobat BMKG, bagaimana kabar Sobat sekalian? Semoga selalu sehat dimanapun Sobat berada. Berjumpa lagi pada program Ada Apa Dengan Cuaca, dengan tayangan yang mengulas berbagai hal tentang cuaca terkini. Sobat, kondisi cuaca dan iklim di wilayah Indonesia dipengaruhi oleh 3 skala yang berbeda, yaitu skala global, regional, dan lokal. Pada episode kedua kali ini, kita akan membahas mengenai fenomena pada skala global yang berkontribusi terhadap cuaca dan iklim di wilayah Papua, yaitu El Nino Southern Oscillation, atau yang biasa disebut dengan ENSO. Ingatkah Sobat kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015 di Merauke? Ya, kejadian tersebut merupakan salah satu dampak dari fenomena ENSO. Tahukah Sobat apakah itu ENSO? Dan bagaimana ENSO dapat mempengaruhi curah hujan di wilayah Papua? Bersama saya Ninin, mari kita simak penjelasannya. Fenomena ENSO merupakan fenomena skala global dari sistem interaksi antara laut dan atmosfer. Fenomena ini ditandai dengan adanya peningkatan dan penurunan suhu muka laut di wilayah Samudra Pasifik atau di sebelah timur Indonesia. Peningkatan dan penurunan suhu muka laut tersebut kemudian menghasilkan 3 fase atau 3 siklus utama, yaitu netral, La Nina, dan El Nino yang berosilasi secara bergantian. Periode ini terjadi setiap 3 hingga 5 tahun sekali dengan panjang waktu kejadian bulanan hingga tahunan. Akan tetapi, karena adanya perubahan iklim, frekuensi kejadian dari fase ENSO ini menjadi semakin sering terjadi. Lalu, bagaimana ketiga fase tersebut dapat mempengaruhi curah hujan di wilayah Papua? Yuk, mari kita pahami satu persatu dari fase ENSO tersebut. Pada kondisi netral atau yang biasa disebut kondisi normal, di mana tidak terjadi fenomena La Nina maupun El Nino, suhu muka laut di bagian barat Pasifik lebih hangat dibandingkan bagian timur Pasifik, sehingga angin berhembus secara konstan ke arah barat sepanjang ekuator. Selama fase normal ini, keadaan atmosfer berada dalam kondisi rata-ratanya. Sementara itu, pada kondisi La Nina, hembusan angin pasat dari Pasifik Timur ke arah barat sepanjang ekuator menjadi lebih kuat dari biasanya. Dengan menguatnya angin pasat ke arah barat, menyebabkan suplai uap air yang biasanya ada di tengah Pasifik bergerak menuju ke arah barat Pasifik, hingga wilayah perairan Indonesia bagian tengah dan timur. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan curah hujan di wilayah Papua. Sebaliknya, pada kondisi El Nino, angin pasat yang biasa berhembus dari timur ke barat melemah, bahkan berbalik arah. Hal ini dikarenakan area suhu muka laut yang hangat semakin meluas, sehingga pusat pembentukan awan dan hujan bergeser menjauhi Indonesia. Hal ini berdampak pada penurunan potensi pembentukan awan dan hujan di Papua. Sobat sekalian, fase El Nino dan La Nina memiliki intensitas yang berbeda, yakni intensitas lemah, sedang, dan kuat. Pada La Nina sedang dan kuat, umumnya memberikan dampak peningkatan kejadian hujan. Misalnya, La Nina yang terjadi bersamaan dengan periode musim kemarau akan mengakibatkan kemarau basah. Sedangkan, La Nina yang terjadi bersamaan dengan periode musim penghujan akan meningkatkan peluang kejadian hujan ekstrim. Sementara itu, El Nino yang terjadi bersamaan dengan periode musim kemarau akan mengakibatkan kekeringan yang berkepanjangan.
Sedangkan El Nino yang terjadi bersamaan dengan periode musim penghujan mengakibatkan penurunan kejadian hujan. Namun, sobat perlu pahami bahwa ENSO dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap cuaca dan iklim apabila terjadi bersamaan dengan fenomena atmosfer pada skala lainnya, seperti adanya gangguan pola angin, siklon tropis, dan sebagainya. Sobat, demikian informasi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Sobat BMKG sekalian. Jangan lupa untuk terus memperbarui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman website kami atau melalui kanal media sosial Info BMKG Papua, serta mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone baik App Store maupun Play Store. Terima kasih atas perhatian Sobat semua. Ayo peduli lingkungan agar terhindar dari bahaya bencana hidrometeorologi. Salam sehat dan sampai jumpa.